Saya datang kemari ingin menanyakan sesuatu yang telah terjadi pada suamiku Muhammad namanya. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, wahai Waraqah bin Naufal, bolehkah saya ingin bercerita kepadamu? Boleh, silakan. Apa yang barusan kau alami? Kemudian Rasulullah pun menceritakan kejadian yang baru saja dialami, dilihatnya. Berada di Jabal Khira, berada di Gua Khira. Setelah Rasulullah menceritakan kejadian yang dialami kepada Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal mengatakan, wahai Muhammad, istri suami daripada Khadijah, ketahuilah, yang menjumpaimu, yang bertemu dengan engkau, yang menyampaikan firman Tuhan kepadamu, itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan ketahuilah, malaikat Jibril ini pula yang dulu pernah mendatangi nabi-nabi kami, yaitu adalah Nabi Isa yang telah diberikan firman Tuhan berupa kitab Injil. Seorang malaikat yang pernah mendatangi nabi-nabi terdahulu juga, yang telah mengajarkan kepada Nabi Musa, yakni adalah kitab Taurat, yang telah mengajarkan, memberikan wahyu kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, yakni adalah kitab Zabur. Dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dia adalah utusan Tuhan. Ketahuilah, wahai Muhammad, barang siapa orang yang didatangi oleh Jibril alaihissalam, sesungguhnya tidaklah melainkan orang yang didatangi tersebut kelak nanti akan menjadi seorang nabi dan rasul. Ya. Kata si Waraqah begitu kepada Nabi. Akhirnya Rasulullah tambah semakin ya, gimana sih kalau dikasih tahu, ya Rasulullah belum tahu pada waktu itu beliau diangkat jadi nabi dan rasul. Ya, hanya perasaan, ada ulama yang mengatakan ketika itu Rasulullah merasakan kedamaian, Rasulullah itu merasakan kesejukan yang selama ini belum dialami. Ya. Kemudian setelah itu Waraqah bin Naufal kembali mengatakan, wahai Muhammad, sekiranya aku ini masih muda, kata si Waraqah begitu, sekiranya saya ini masih muda, tentu saya akan menjagamu. Perjuangan dan tantanganmu adalah sangat besar nanti. Dan ketahuilah, wahai Muhammad, setiap manusia yang diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Tuhannya, maka dia akan dibenci oleh pengikutnya, akan dibenci oleh orang sekelilingnya. Ya, siap-siap kau Muhammad. Ya, kata Waraqah begitu, siap-siap, kamu nanti akan dibenci oleh kaummu. Tetangga kanan kirimu, bahkan saudaramu akan menjauh darimu. Ya, teman-temanmu, ya, yang dulu pernah engkau hidup bersamanya, engkau pernah berbicara, engkau pernah ngobrol bareng dengannya, ketahuilah, mereka semua kebanyakan akan meninggalkanmu, bahkan mereka tidak segan-segan akan mengusirmu. Kata Waraqah begitu. Ya, jadi si pendeta ini sudah tahu kejadian nanti yang akan dialami oleh Nabi Muhammad. Karena mata hatinya bersih, Pak, bisa melihat kejadian yang akan terjadi. Ketahuilah, itu juga sama dialami oleh Nabi Isa, itu juga sama dialami oleh Nabi Musa. Setiap nabi dan rasul ketika mereka menyampaikan dakwah
risalah Tuhannya, tentu mereka akan dimusuhi oleh kaumnya. Bahkan mereka tidak segan-segan akan membunuh. Wahai Muhammad, seandainya aku ini masih muda, maka niscaya aku akan menjagamu, aku akan melindungimu sekuat tenagaku dari godaan daripada orang-orang yang akan menyakitimu, bahkan akan membunuhmu, kata Waraqah begitu. Ya. Makanya benar, setelah kejadian tersebut, ya, Rasulullah berdakwah, mengajarkan kepada umat agar mentauhidkan, menyembah kepada Allah. Kaum yang ada di sekelilingnya, Rasulullah berdakwah kepada mereka agar meninggalkan sesembahan mereka yang biasanya mereka menyembah berhala, yang biasanya mereka menyembah patung. Dengan lantang Nabi Muhammad berdakwah kepada mereka, tinggalkan sesembahan kalian, tinggalkan berhala-berhala yang kalian sembah selama ini, karena berhala yang kalian sembah tidak akan memberikan manfaat apapun kepada kalian. Sembahlah Allah, dan tauhidkanlah Allah, kata Muhammad. Wah, siapa yang tak marah? Ya, salah satunya yang paling marah itu siapa? Yaitu adalah pamannya, Abu Jahal. Wah, Abu Jahal itu kan sebutannya itu kan adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Abdul Uzza itu hambanya Uzza. Uzza itu adalah nama berhala. Ya. Karena dalam riwayat yang bikin patung Uzza itu adalah beliau, Abu Jahal. Dan ini ponakannya yang sifatnya itu ponakan, masih muda, berani begitu. Ya, siapa yang gak marah coba? Ya. Kalau bahasa kitanya kurang ajar, ini ponakan songong. Ponakan apa? Ponakan songong. Songong banget. Anak baru kemarin, nah bahasanya begitu. Ya. Anak baru kemarin sudah macam-macam. Ya, mau menghancurkan berhala. Siapa kamu? Padahal itu ponakan sendiri. Gitu. Setelah itu pun Rasulullah mendapatkan tantangan yang begitu besar, tantangan yang begitu berat ketika berdakwah. Bahkan ketika Rasulullah berdakwah pun banyak yang diancam, banyak yang mengancam. Bahkan Rasulullah itu diusir. Ya kan? Makanya dalam Al-Quran surah apa namanya Ibrahim, ya di situ Allah mengabadikan seorang nabi dan rasul ketika berdakwah, tentunya mereka kaumnya akan berselisih, bahkan kaumnya akan mengusir nabinya sendiri. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina." Allah. Ya Allah, suaranya suara akhir bulan. Suara beda kalau suara awal bulan beda ya Pak. Iya. Nah, kita mah sama, awal bulan kayak mau akhir bulan kayak kalau kita karyawan. Nah, kalau kita karyawan baru dah. Suara tidur belum ini aja. Wa qala alladziina kafaru, wa qala, dan telah berkata alladziina kafaru, orang yang kafir, orang yang ingkar terhadap kerasulan Muhammad, li rusulihim, terhadap kerasulan dan kenabian Muhammad. Apa kata mereka? Ketika di antara mereka ada nabi dan rasul yang menyampaikan dakwah risalah Tuhannya, mereka orang-orang kafir akan mengatakan
lanukhrijannakum min ardina. Sungguh akan kami usir, sungguh akan kami bahasa kita bantai, ya, akan kami habisin, ya, siapa ente min ardina, dari negeri kami, dari kampung kami. Ya, biasa Pak, rata-rata begitu. Kalau orang dakwahnya yang benar-benar, udah pasti banyak yang musuhi. Ya, pasti banyak yang musuhi. Itu udah sunnatullah. Ya, apalagi dakwahnya frontal, apalagi dakwahnya ini delnek, kan gitu. Ya, pasti nanti akan dimusuhi. Itu hal yang wajar. Itu adalah merupakan ujian dan cobaan seorang nabi dan rasul, seorang pendakwah yang mengajak umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanukhrijannakum min ardina. Sungguh akan kami usir dari negeri kami. Ya, kalau kamu tidak mau kami usir, awla ta'udunna fi millatina. Kalau nggak mau diusir, apa? Ya sudah, kembali kepada agama kami, kembali menyembah berhala. Ada dua pilihan. Ya, kalau mau masih di kampung saya, kata mereka nih, kalau mau masih tinggal di kampung kita ini, ya sudah, ayo sama-sama kita bareng-bareng menyembah berhala. Gitu. Patung-patung diperbaiki, ya, sesembahan kita direnovasi. Tapi kalau kalian tidak mau menyembah sesembahan kami, angkat kaki dari kampung kami. Tuh, iya, angkat kaki, tinggalkan kampung kami. Itu orang-orang kafir itu seperti itu, Pak. Makanya Masya Allah, dakwahnya Rasulullah itu luar biasa. Setelah itu pun Rasulullah terus dibimbing oleh Allah, ya, dibimbing oleh Allah berdakwah, mengajak kepada umatnya, ya. Setelah itu pun tidak lama kemudian Nabi Muhammad Rasulullah mendengar berita Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Ya, pendeta ini meninggal dunia. Ya, karena sudah tua renta, ya, karena sudah tua. Walaupun ini sudah tua. Akhirnya Rasulullah pun mendengar Waraqah bin Naufal sudah meninggal dunia. Ya, kemudian disitulah Rasulullah mulai berdakwah, mengajak umat agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan, sampai di sini aja dulu dah. Ya. Dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu yang pertama, dan insyaallah kita lanjutkan di Kamis yang akan datang. Insyaallah. Dan mudah-mudahan bisa dipahami, ada yang bisa kita dapat manfaatnya. Semata-mata, ya, kalau kita ngaji sejarah itu, Pak, pernah seorang ulama dulu ditanya, jadi bagaimana sih cara mengendalikan hawa nafsu? Di kita semuanya ada hawa nafsu, Pak. Ada ya, Pak? Oh, nafsunya ada. Ada boleh tanya Pak gurunya, Kiai, gimana caranya agar kami itu bisa mengendalikan hawa nafsu, agar kami itu selalu merasa diawasi oleh Allah? Apa yang harus kami lakukan? Amalannya apa? Apa kata si Kiai tersebut? Pelajarilah sejarah Nabi Muhammad SAW. Pelajarilah sirah Nabawi, karena sesungguhnya dengan mempelajari sejarahnya Nabi, maka nanti akan menurunkan hawa nafsumu untuk berbuat kemaksiatan dan kezaliman. Begitu ya. Makanya mudah-mudahan kita ngaji sejarah di setiap kali subuh, mudah-mudahan ya kebaikan kita terus bertambah,
nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah yang ada dalam diri kita, ya, ini bisa sedikit-sedikit terkikis dan sehingga kita bisa menjadi orang yang baik, bahkan kita akan menjadi manusia yang memiliki nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wah, kalau dijelasin nyampe Bogor. Ya segitu aja dulu dah. Insyaallah kita lanjutkan di Kamis subuh yang akan datang. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوفي لما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وطيبا ومباركا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والفقر ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ولا يستجاب لها ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا لطيفا لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi